artinya antologi atau kumpulan puisi. Bahasa yang lain muqtatofat, penggalan-penggalannya. Pertama ada dalam kumpulan tawasin, ini bentuk plural, bentuk jamak dari tosin. Kemudian yang kedua ada dalam Diwan Al-Hallaj. Barusan yang kita dengar dinyanyikan oleh Syekh Ahmad Hawili, itu di salah satu universitas di Maroko ya. Judul puisinya adalah Ya Nasim Ar-Ruh, wahai angin sepoi-sepoi. Al-Hallaj ini. Kita teruskan dulu puisinya. Pertama, bagaimana itu sudah saya kirimkan di grup itu ya, salah satu. Judul tulisan yang saya kirim kepada kalian adalah Akulah Kebenaran. Ra'aitu Rabbi bi'aini qalbi, yang begitu tadi. Faqultu man ant, aku melihat Tuhanku dengan mata hatiku, kemudian aku bertanya, man ant, siapakah engkau? Lalu suara itu menjawab, qala anta, akulah engkau. Falaisa lil aini minka ainun, tidak ada di mana, tidak ada tempat bagimu, tidak ada di mana ya. Sebab di mana adalah darimu. Walaisa ainun bihaitsu ant, tidak ada darimu di mana dan tidak ada di mana bagimu. Kemudian penggalan berikutnya adalah ana man ahwa wa man ahwa ana, nahnu ruhani halalna badana, fa iza absortani absortahu, wa iza absortahu absortana. Ana man ahwa, aku adalah dia yang kucintai. Waman ahwa ana, dan dia yang kucintai adalah aku. Nahnu ruhani, kami ini dua ruh. Halalna, yang halalna ini menyatu dalam satu badan. Faiza absortahu, kalau faiza absortani, kalau kau melihatku, kau akan nampaknya atau melihatnya. Wa iza absortahu, dan kalau kau melihatnya, absortana. Nanti puisi itu akan diulas dalam buku ini. Saya cuma bawa juz 8 saja, ini kitabnya Ibnu Arabi Futuhat Al-Makkiyah. Kalau dibawa semua nggak cukup tas saya. Ada lagi khusus Al-Hikam. Ini inspirasi dari Mekah. Sebenarnya pemikiran Al-Hallaj ini belum gila menurut saya. Hanya hulul ya. Yang lebih gila sebenarnya adalah Ibnu Arabi, Muhyiddin Ibnu Arabi. Tetapi Al-Hallaj ini dianggap karena ada intrik-intrik politik di sekelilingnya. Jadi memang selalu sikap seorang ilmuwan, sikap seorang ulama atau wali atau sufi dalam hal ini sebenarnya justru dalam rangka mengcounter, justru dalam rangka melawan tiran, melawan kekuasaan yang menindas, yang hegemonik. Sebenarnya itu Al-Hallaj ini sebenarnya gelar, artinya pemintal benang. Nama aslinya Husain, nama ayahnya Mansur. Kadang beliau disebut Baidawi, Al-Baidawi, karena memang kabupaten di mana beliau lahir Baito, maka beliau disebut Al-Baidawi. Itu sama dengan Al-Ghazali lahirnya di Iran. Itu ya. Kemudian Faros itu provinsinya. Beliau disebut Al-Hallaj ini karena memang kadang julukannya adalah Al-Hallajul Asror, pemintal rahasia-rahasia ilahi. Jadi di dalam basiroh, di dalam dada kita ini ada basiroh, eye of heart. Di dalam eye of heart itu ada sir, mysterious of heart, ada ya rahasia-rahasia ya, di mana di dalam sir itu ada ana nanti. Di dalam sir ada akfa, di dalam akfa ada ana, ada Tuhan di sana. Tapi jangan dimaknai Tuhan bertempat, nanti dulu. Sejak kecil memang Al-Hallaj ini sudah 12 tahun hafal Quran ya, sudah menunjukkan minatnya yang sangat besar kepada tasawuf. Kemudian beliau belajar kepada Imam Al-Busturi ya, dari Bustur sama. Kemudian nanti beliau hijrah ke Baghdad dan belajar di sana dan terlibat perselisihan atau friksi atau konflik
dengan pemerintah yang berkuasa, yakni Al-Muqtadir Billah. Konon Al-Hallaj ini memiliki semua data korupsinya negara. Jadi tragedi pembunuhannya juga tidak luput dari itu. Ada konflik yang sangat tajam dengan salah seorang faqih, yuris, ahli hukum Islam, ahli jurisprudensi Islam, namanya Daud Al-Zahiri yang kalian sudah kenal. Dan memang begitu. Jadi kalau kita mengaku pewarisnya para nabi, memang tidak ada yang enak hidup itu. Jadi para nabi pun sebenarnya membela mustad'afin, melawan mustakbirin, membela para proletar, melawan berjuasi. Jadi kalau kalian belum punya kekasih, belum punya pasangan, kalian juga proletar asmara. Kalian tuna asmara atau jovisa, jomblo fisabilillah. Sebentar lagi ke hijrah ke jomblo Lailatul Qadar yang lebih istimewa daripada 1000 bulan, lebih dari 83 tahun. Yang khairun min alfi syahr. Pada jomblo yang Lailatul Qadar itu nanti tanazzalul malaikatu warruh. Jibril akan datang. Langit kosong turun ke bumi semua mendoakan para jomblo, sebab selama ini negara dan agama tidak berpihak pada jomblo. Jomblo cuma suruh push up, suruh puasa, dan kasihan sekali. Mengcounter, melawan para berjuasi asmara, melawan orang-orang yang bininya banyak itu. Nah, itu seharusnya. Nah, baik, kita teruskan. Al-Hallaj ini kemudian dengan berbagai intrik ya, sudah ditangkap. Nanti beliau meninggal tahun, singkat saja, 65 ya, ditangkap. Kemudian karena berseberangan dengan pemerintah dan dianggap disebarkan isu-isu beliau ini zindik, ateis, sebarkan paham-paham yang dan lain-lain. Bahkan tuduhan yang paling ekstrim, beliau ini termasuk apa? Termasuk mengikut Syiah. Ada Syiah yang ekstrim, yang gulat. Syiah apa namanya? Apa? Ada gulat, itu masuk gulat juga. Ada Syiah apa yang tahu? Ada yang ekstrim, ada apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa? Yang menghalalkan pembunuhan, penjarahan dan lain-lain. Syiah apa namanya? Tidak ada yang tahu ya? Ya nanti diperiksa lagi lah, nggak apa-apa. Karena bukan Syiah. Iya. Kemudian ya pendek, singkat cerita ditangkap sajalah di penjara 7 tahun. Nanti, setelah itu dieksekusi, dan tragedi pembunuhannya, eksekusinya ini yang paling menyayat-nyayat hati, yang paling menyedihkan. Maka beliau disebut martir. Tapi sebentar, apakah pembunuhan seperti ini cuma ada di Islam? Tidak. Di Katolik Roma juga ada. Ada seorang filosof perempuan namanya Hypatia. Kalau Anda mungkin pernah nonton film, pernah download filmnya Agora, di situ diceritakan juga. Atau Galileo, karena punya pendapat yang tentang bumi itu bulat. Galileo Galilei tidak sama dengan gereja, tidak sama dengan otoritas yang berkuasa waktu itu, maka dieksekusi mati juga. Jadi memang, jadi kalau kalian pendapatnya tidak kontroversi, tidak dieksekusi mati, itu belum kayak Al-Hallaj. Jadi Al-Hallaj ini membela kebenaran, menegakkan pendapatnya yang benar. Saya teruskan sedikit. Bagaimana eksekusi matinya? Sebelum nanti, kalian kan senang karomah-karomahnya, nanti saya ceritakan. Alasan kalian ingin jadi wali kan, ingin karomahnya kan? Kalau tidak menatap wanita langsung terlihat telanjang apa itu kan, kalian maunya begitu, tapi tidak apa-apa. Baik, eksekusi matinya ini bagaimana? Sudah vonis mati ya, mula-mula diarak ke lapangan, ke alun-alun, dipotong tangannya, dimutilasi dalam keadaan hidup, lalu dipotong kakinya, kemudian dicongkel matanya. Kemudian saya mau wudhu sebentar, wudhu dengan darahnya. Kemudian digunting telinganya. Kemudian digunting lidahnya. Sebentar, saya mau bersyahadat dulu, saya mau berdoa dulu. Dan doanya seperti doanya Nabi dalam Barzanji. Ketika Nabi dilempari batu di Taif itu loh. Ceritanya, wa amma ta'ifa yad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah wa aghru bihi as-sufaha wal 'abida fasabbuhu bi alsinatin badiyah wa ramahu bil hijarati hatta khuddibat bid-dunya Allah. Nabi datang ke Taif, dikata-katain sufaha, kamu orang dulu, yang mengikuti kamu orang bodoh semua. Lalu fasabbuhu bi alsinatin badiyah, kata-kata yang kotor ya, cemooh.
Kemudian waramahu bil hijarah, dilempari dengan batu hatta khutibat biddima'in Allah, sampai kakinya berdarah-darah. Tapi lalu malaikat yang menjaga gunung itu menawarkan ke Nabi, bagaimana kalau saya timpa dengan gunung saja? Malaikat hafadzul. Nabi pulang ke Makkah itu. Summa ada sallallahu alaihi wasallam Makkah hazinan fasalahu malakul jibali fi ihlaki ahli hadza bil asfiyah. Bagaimana kalau saya lempar saja dengan itu, dengan gunung? Nabi menjawab, jangan. Faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim may yatawalla. Doa itu yang diulang oleh Al-Hallaj. Faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim may yatawalla. Saya berharap keturunan mereka nanti yang menjadi pengikut saya. Jadi memang harus ada martir, seperti martirnya Sayyidina Husain di Karbala. Ketika 54 ashabul Husain dikepung oleh 1.500 tentaranya Shimir bin Jauzan, yang tadinya oleh Yazid bin Muawiyah hanya suruh mengepung saja, tetapi terjadi pembunuhan yang perang yang sangat tidak seimbang. Apa kata Sayyidina Husain itu? Kalau memang agama Muhammad ini, in kana dinu Muhammadin la yaqumu illa bimauti, tidak bisa tegak kecuali dengan kematianku, ya suyuf udhini, wahai pedang tebaslah saya. Ya siham udhini, wahai anak panah tusuklah saya. Jadi memang ada orang-orang yang menyambut kematiannya. Tadinya debat dulu, sebab siapa? Al-Husain bin Mansur Al-Hallaj ini muridnya seorang sufi besar. Sufinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni Imam Sayyidut Taifah Imam Junaid Al-Baghdadi. Kalian bukan Ahlus Sunnah kok enggak tahu? Enggak begitu Ahlus Sunnah kalian. Ya enggak apa-apa. Ahlus Sunnah ini madhab, firqah, sekte yang dalam tasawuf mengikuti Al-Junaid dan Al-Ghazali. Dalam kalam, ilmu kalam, tauhid, teologi mengikuti Asy'ari dan Al-Maturidi. Kemudian dalam fikih mengikuti ya mazhabul arba'ah itu. Masa itu saja enggak tahu kalian ya? Ya enggak apa-apa lah, nanti kuliah lagi di Kepanjen kalau kurang. Di Malang. Saya teruskan. Allahumma sholli ala Muhammad. Cerita yang sedih-sedih enggak saya anulah. Pokoknya Al-Hallaj bilang begini, saya tidak lama lagi mati, saya dieksekusi nanti, tapi enggak apa-apa. Kemudian setelah itu dibiarkan sehari ya, dicongkel matanya semua, dibiarkan sehari sampai besok itu. Kenapa? Tujuannya khalifah, tujuannya al-muqtadir billah, supaya tidak ada orang sesat macam dia. Itu hukuman bagi orang-orang yang zindik, yang konon mengaku Tuhan, anal haq. Nanti akan kita ceritakan anal haq itu betul mengaku Tuhan apa seperti pernyataan Fir'aun, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Nanti akan kita buktikan pernyataan itu. Kata Al-Hallaj begini, setiap tetesan darahnya itu bertulis lafaz Allah. Setiap tetesan darahnya Allah. Mulai Al-Gojo itu bentar. Sebelum dieksekusi mati, di setiap sepanjang jalan itu melempari dengan batu semuanya. Dan Anda tahu kalau merajam dengan batu itu harus keras-kerasnya supaya cepat mati. Kita membantu mempercepat kematiannya. Kalau pelan nanti nggak lama, nggak mati-mati. Itu hukuman rajam itu begitu. Ada temannya Al-Hallaj namanya Asyibli. Cuma lempar pakai debu saja. Tiba-tiba Al-Hallaj meronta-ronta. Wah, kesakitan. Orang-orang bertanya, kamu kenapa dilempar batu tidak merasa sakit, malah tersenyum. Tapi begitu dilempar dengan debu dan tidak menyentuh kulitmu, kok kesakitan. Mereka yang melempari saya dengan batu karena mempertahankan keyakinannya, membela akidahnya dan menganggap saya salah. Dan mempertahankan akidah itu dapat pahala. Tapi mereka yang dia atau kamu yang melempari saya dengan tanah, dengan debu dan gak kena itu, kamu tahu sebenarnya. Jadi sebelum itu, siapa... Al-Junaid sudah bilang begini. Al-Junaid ini. Kamu jangan katakan ini ke banyak orang. Anal haq itu loh. Kamu nanti mati ya. Sen, kamu kalau bilang begini terus nanti kamu dieksekusi mati. Kata Al-Hallaj tidak. Begini guru. Apakah kenikmatan bersama Tuhan itu hanya akan kau nikmati sendiri, kau onani sendiri? Seharusnya kau sebarluaskan. Boleh beda pendapat dengan guru biasa. Dan Al-Hallaj menempuh jalan itu, menyebarkan. Jadi mabok di pasar-pasar. Kalau Ibnu Arabi ini tidak, dia maboknya di kamar dan nulis kitab. Sama kayak kalian bikin status ya. OTW galau. 2019 ganti Pepsodent. Kalian kan begitu kan. OTW galau, OTW apalah itu. Ganti kalender dan sebagainya.
sudah dilempar itu tidak mati, lalu dipenggal satu persatu. Datang Al-Qudus tangannya, datang lagi kakinya, datang lagi telinganya, hidungnya. Setiap tetesan darahnya itu bertuliskan lafaz Allah. Setelah itu jenazahnya, besoknya belum mati ya. Belum, saya permisi mau sholat dulu. Wudhu dengan air darahnya itu dan sholat itu. Kata Al-Hallaj begini, besok jenazah saya ini akan dibakar setelah saya mati. Dan akan dibuang ke sungai Tigris. Kalau dibuang ke sungai Tigris, sungai itu akan marah dan airnya akan meluap nanti. Maka seluruh Baghdad ini akan hancur, nanti akan tenggelam. Aduh bagaimana ini, kata murid-muridnya kan? Kata muridnya itu. Nah, kalau air laut, air sungai Tigris sudah meluap, jubah saya ini buang ke sungai. Supaya selamat semua orang-orang itu. Dan betul, begitu besoknya dibakar itu jasadnya kan. Kemudian dibuang di sungai Tigris dan jubahnya dilarungkan, ditenggelamkan di situ dan air surut lagi. Itu pembunuhannya yang sangat-sangat berdarah gila ya, peristiwa itu. Maka beliau disebut asyahid atau martir. Dan martir ini ada dalam semua agama, ada dalam semua tradisi. Kita pun seharusnya minta syahid, tapi bukan cara ngebom kayak di Surabaya kemarin. Itu bukan mati di jalan Allah, itu matinya di jalan Diponegoro kemarin. Di jalan Arjuna, bukan jalan Allah itu. Jadi syahid itu seperti syahidnya para nabi, para rasul. Seperti syahidnya Al-Hallaj. Bukan syahid apa pakai bomnya dan nggak keren itu loh, bomnya bom panci. Kampungan banget lah, apa yang lebih keren lah, ya jangan panci lah. Ya apalah parabola, apa yang lebih serem-serem lah, kulkas enggak. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke ajarannya. Itu kenapa beliau dieksekusi separah itu? Rupa-rupanya tadi itu. Jadi teorinya ini hulul. Sebenarnya dalam kalau Anda pernah membaca syair Burdah ya, karangannya Abi Abdillah Muhammad bin Sa'id bin Mallal bin Sonhaj Al-Busiri, lahir 1203 meninggal 1285. Al-Busiri ini di Iskandariyah makamnya. Semoga kita nanti punya kesempatan berziarah ke sana, makamnya Syafi'i dekat di sana. Beliau sudah ngomong hulul. Coba buka Burdah itu 163 bait, buka bab ke-10. Ada bait bunyinya begini, ya akramal khalqi maliman aludhihi siwaka inda hululil hadithil amin. Itu artinya hulul sudah ada. Hanya beda istilah. Kalau siapa Rumi fana fillah, tenggelam bersama Tuhan. Rabi'atul Adawiyah itu mahabbah. Kemudian nanti Ibnu Arabi wahdatul wujud, itu sama semua sebenarnya, beda istilah saja. Orang-orang sampai ke level itu. Al-Ghazali pun sama. Setelah beliau ini berkhulwat di mana? Di Masjid Amr bin As di Damaskus, Syria, Syam atau Suriah sekarang. Beliau keluar dari sana, kemudian berkatakan begini. Maka nama akan itu ada dalam buku, dalam kitab beliau yang terakhir itu, Al-Munqidh minad Dhalal, penyelamat dari kesesatan. Maka nama akan walastu al-guruhu fadun khairon wala tas'al an khabar. Maka terjadilah apa yang terjadi yang digandaki Tuhan itu. Fadun khairon, berprasangka baiklah kepadaku, la tas'al an khabar, jangan kau tanya keadaanku bagaimana. Jadi keindahan bertemu Tuhan, tidak usah itulah filosof Syekh Yunani saja, Plotinus sering ketemu Allah itu. Apalagi para nabi itu ya, para sufi banyak itu. Kenikmatan bertemu Tuhan itu kita tidak bisa gambarkan. Nah, Al-Hallaj coba itu. Nanti yang paling lengkap teoritisis sufi, tasawuf ini ya, para mutasawwifin yang bikin teori itu yang lengkap adalah salah satunya Al-Ghazali. Generasi berikutnya adalah Muhyiddin Ibnu Arabi atau Al-Kibritul Ahmar, si belerang merah ini, yang nanti akan kita bahas sedikit karyanya. Puisi-puisinya tidak ada orang bisa menerjemahkan. Jadi beliau terjemahkan sendiri. Jadi beliau sarahnya, kasih sarah sendiri, komentar-komentar sendiri. Al-Hallaj ini naik haji 3 kali. Haji pertama bersama keluarganya, kemudian haji kedua bersama para ulama, dan banyak ngobrol cerita situ ya, bertukar pikiran. Salah satunya dengan sahabat akrabnya Asyibli tadi itu, yang melempar dengan bunga dan lalu melempar dengan debu saja. Kemudian pada haji yang ketiga itulah beliau kasyaf. Jadi sudah tidak ada hijab lagi antara dia dengan Tuhan. Tetapi bisakah sampai ke level seperti itu?
Nah, nanti yang menjelaskan dengan baik itu namanya Muhyiddin Ibn Arabi. Saya bacakan sedikit puisinya dalam buku ini, dalam bab yang ke-8 ya, juz ke-8. Ini tentang wahdatul wujud. Ada puisi begini dari Ibn Arabi ini ya. Anda kalau mau, mungkin ini belum ada terjemahannya. Kelihatannya yang ada terjemahannya di Indonesia ini khusus Al-Hikam. Sekali kalian nanti santri ini belajar baca teks-teks Arab seperti ini, biar ada bedanya dengan tetangga sebelah yang nggak bisa baca teks Arab dan ngaku paling benar, dia punya kafling surga atau apa ya, para pemburu sempat bidadari katanya, yang sebelum ngebom bikin pernyataan saya mau nikah sama bidadari katanya. Tapi waktu bom di Surabaya itu, mohon maaf, kelaminnya kan ketinggalan gitu kan, masuk surga kacau juga kalau nggak ada itunya gitu. Baik, ada pernyataan Ibnu Arabi ini yang menuai banyak kontroversi. Salah satunya bunyinya begini, sama dengan puisinya Al-Hallaj tadi. Ya mayyaroni wala arohu, kamza arohu wala yaroni. Ya mayyaroni, wahai zat yang melihatku, yang maha melihatku, wala arohu, tetapi aku tidak melihatnya. Dia melihatku, Tuhan, tetapi aku tidak melihatnya. Berikutnya, kamza arohu, betapa sering aku melihatnya, wala yaroni, akan tetapi dia tidak melihatku. Tuhan tidak melihatku. Qala rahimahullah ta'ala, berkata begitu, rahimahullah maksudnya Ibnu Arabi ini. Qala, komplain li kepadaku ba'du ikhwani, sebagian teman-temanku, lama sami'a hadzal bait, ketika mendengar bait puisi ini. Kaifa taqulu, bagaimana mungkin kau mengatakan bahwa annahu la yaraka, Tuhan tidak melihatmu. Wa anta ta'lamu annahu yarok, padahal engkau tahu bahwa dia sungguhnya maha melihatmu. Fakultu lahu murtajilan, lalu saya berkata murtajilan. Irtijal ini maknanya dua, kalau Anda punya kamus, saya buka bawa kamus terus kemana-mana ini. Irtijal maknanya dua, satu sinis, yang kedua spekulatif. Lalu saya jawab dengan spekulatif, saya jawab spontan. Jawaban saya begini, kata Ibnu Arabi. Ya mayyaroni mujriman wala arahu akhidan, kamza arahu mun'iman wala yaroni la idzan. Atau saya tulis saja ya, biar kalian ngerti ya. Mahasiswa zaman sekarang harus tulis, di foto ya kan, tidak ada barokahnya itu belajar. Kalau saya nulis terus ya, puisinya ini. Ya mayyaroni wala arahu, kamza arahu wala yaroni. Duhai dia atau Tuhan yang maha melihatku, akan tetapi, waw ini kalau Anda belajar nahu, waw istidrogiyah, maknanya akan tetapi, lakin, akan tetapi aku tidak melihatnya. Betapa sering aku melihatnya, tetapi dia tidak melihatku. Ya mayyaroni wala arohu kamza, ada za di sini ya, kamza arohu wala yaroni. Betapa sering aku melihatnya dan akan tetapi dia tidak melihatku. Coba sekarang bagaimana mungkin aku melihat Tuhan tetapi Tuhan tidak melihatku? Mustahil. Tidak mungkin Tuhan tidak melihatku. Orang nggak ngerti kan? Komplain semua itu katanya itu. Orang protes, kola, di situ kola saya artikan komplain, protes itu. Sebagai konteks saja. Bagaimana mungkin kau mengatakan Tuhan tidak melihatmu? Jangan buru-buru, kalem saja kan, begini kata Ibnu Arabi, begini. Jawabannya, ya mayyaroni, maksudnya wahai dia yang maha melihatku, ada tafsirnya di sini. Mujriman. Wahai dia yang maha melihatku sebagai mujrim, pendosa. Wala arohu, akan tetapi aku tidak melihatnya sebagai arohu ini akhidan, penyiksa. Dia Tuhan itu sering melihatku sebagai pendosa, tapi aku tidak melihatnya sebagai akhid, zat yang maha menyiksa. Lalu orang nggak sesat kan setelah ada tafsirnya itu. Orang nggak ada bisa mensyarahi, menjelaskan puisinya Ibnu Arabi. Ini ada dalam kumpulan puisi Tarjumanul Aswaq, ungkapan-ungkapan kerinduan. Jadi sebenarnya kalau mau belajar serius lama ini ya, bertahun-tahun, tapi tidak apa-apa lah, mudah-mudahan sejam atau 2 jam ini kalian sampai lah. Yang penting kan sampainya nanti.
Betapa sering dia melihatku sebagai mujrim, pendosa, tapi aku tidak melihatnya sebagai penyiksa. Tafsir yang berikutnya adalah kamza arohu mun'iman. Betapa sering aku melihatnya sebagai mun'im, zat yang maha memberi nikmat, tetapi wala yaroni la idan. Wala yaroni di sini maknanya la idan. Dia zat pemberi nikmat. Kemudian wala yaroni, aku melihat dia sebagai mun'im, zat yang maha memberi nikmat, tetapi dia tidak melihatku sebagai orang yang angkuh atau yang sombong. Padahal saya ini nakal. Nakal L-nya 2, double L. Iya, nakal gitu ya. Berarti nakal banget, ditasdid gitu, ada sakilah, lebih berat. Baik, kita teruskan begini. Sama dengan puisi tadi itu. Aku melihat Tuhanku dengan mata hatiku. Aku bertanya, siapa kamu? Ya aku ini kamu. Itu orang yang sudah menyatu dengan Tuhan. Kita teruskan begini. Tadi malam kita sudah kasih pengantar teori nasud dan lahud. Ya. Jadi begini, bagaimana mungkin bahwa manusia bisa menyatu dengan Tuhan? Bagaimana mungkin? Nah, simpelnya begini. Ada teori nasudiyah, nasud unsur-unsur kemanusiaan dan lahud unsur ketuhanan. Pada diri Tuhan ada nasud, pada diri manusia ada lahud. Saya ulangi, pada diri Tuhan ada nasud, kemanusiaan, pada diri manusia ada lahud, ketuhanan. Bagaimana mungkin keduanya bisa menyatu? Ini teori dasarnya. Pada diri Tuhan ada nasud, kemanusiaan. Pada diri manusia ada lahud. Jangan salah ya, jangan salah. Khalaqa Adam min suratihi. Adam ini telah diciptakan oleh Allah dari citra dirinya Tuhan. Jadi manusia ini secara rohani adalah gambaran Allah. Kita semua ini gambaran, ada citranya Allah. Bagaimana citra yang terdekat dari Tuhan itu apa? Ya Nur Muhammad itu sendiri. Jadi Nur Muhammad, kalau katanya Al-Farabi, teori mana sih ya? Teori pancaran ya, Al-Faid. Kalau katanya Suhrawardi Al-Maktul itu isyraq, iluminasi, illumination itu. Pancaran terdekat dari matahari yang paling dekat, katakanlah matahari Nurul Anwar, sisi terluar dari matahari adalah Nurul Aqrab. Ini banyak istilah-istilah teknis, tapi nanti kita sederhanakan. Tapi saya ngajinya juga sulit kok, kalau begitu harus kita dari bocah itu belajar teks Arab juga. Nurul Anwar, sisi terluarnya Nurul Aqrab, qurbun, dekat. Korban juga suka dekat ya. Korban perasaan kan biasanya dekat-dekat juga. Oh iya ya. Sudah di dalam diri kita ini sudah diinstal terlebih dahulu oleh Allah Nur Muhammad itu. Jadi Nur Muhammad sama dengan hakikat Muhammadiyah, bukan hakikat NU. Hakikat Muhammadiyah atau Nur Muhammad ini bahasanya para sufi. Ini bahasanya Ibnu Arabi, Al-Hallaj, kemudian siapa lagi, Robi'ah. Bahasanya Al-Ghazali, hakikat Muhammadiyah. Bahasanya para sufi. Ini bahasanya mutasawwifin. Bahasanya para filosof itu akal. Sama sebenarnya. Akal ya Nur Muhammad itu. Makanya ada hadis itu awwalu ma khalaqahullah al-aql. Yang mula-mula diciptakan oleh Tuhan adalah akal. Maka dibikin dulu kan softwarenya, oleh Allah dibikin ini, softwarenya Nur Muhammad ini. Dipancarkan semua ke kita itu, maka di dalam dada kita, di dalam dada dan kepala kalian ada Nur Muhammad. Dengan Nur Muhammad itu, Anda terhubung pada dua entitas sekaligus, yakni kemanusiaan dan ketuhanan. Ketuhanan itu namanya kebenaran, kemanusiaan namanya kebaikan. Pada saat yang sama dengan Nur Muhammad, Anda terhubung pada Al-Haq di satu sisi, dan Al-Khair di sisi lain. Paham ya? Memang agak sulit memang. Jadi dengan Nur Muhammad ini kita terhubung kepada nasud, kepada lahud. Lahud ini Al-Haq. Lalu kita terhubung kepada nasud atau Al-Khair, kebaikan. Sudah paham ya?
Nah sekarang begini, tidak mungkin Allah bisa menyatu dengan manusia kalau masih ada nasut. Jadi nasut itu apa? Lahut itu apa? Dalam diri manusia ada lahut, ada unsur-unsur ketuhanan. Ada unsur ketuhanan. Pada diri Tuhan ada nasut, unsur kemanusiaan. Nasutnya Allah ini adalah lahutnya manusia. Saya ulangi, nasutnya Allah, lahutnya manusia. Allah pancarkan ke sini unsur-unsur ketuhanan, namanya lahut. Kemudian pada Allah itu ada unsur kemanusiaan, namanya nasut. Jadi nasutnya Allah adalah lahutnya. Bagaimana supaya kita menyatu dengan Tuhan? Supaya ada wahdatul wujud, minimal hulul. Hulul itu ada setetes air comberan, air kencing dibuang ke laut, nanti hilang comberan itu, yang ada air laut saja, itu hulul. Jadi hulul ini dari atas ke bawah, kalau ittihad dari bawah ke atas. Kalau wahdatul wujud tidak dua-duanya. Tanpa itu memang sudah menyatu kita. Bagaimana supaya nasut dan lahut ini menyatu? Caranya nasut kita buang. Contoh yang paling pas adalah kalau kalian pacaran. Jadi misalnya pacarmu bilang begini, aku nggak suka pria yang berambut gondrong misalnya. Tetapi Yesus itu Tuhan yang gondrong, kan keren juga ya. Sebab ada kan kiai atau apa ustadz lah yang berambut gondrong. Memang filosof biasanya gondrong. Nah kalau ada filosof tidak gondrong, berarti gondrong di tempat yang lain. Mungkin di rambut yang lain, rambut yang atas atau bukan bawah, yang lebih atas lagi karena dilihat dari bawah. Oh ya, jadi bagaimana menghilangkan nasut ini? Supaya lahut ini murni di dalam diri kita, nasut kita buang. Jadi, aku nggak suka kalau kamu merokok, misalnya, kata si pacar itu. Sebisa mungkin ini pria-pria yang tidak dihasrati oleh segala jenis mertua di muka bumi ini, maka berhenti merokok. Tujuannya supaya pacarnya senang, itu saja. Pun kalau kita ingin disenangi Tuhan, nasut kita buang. Amarah, dengki, hasud, riya, takabur, namimah, semua penyakit-penyakit hati. Nah, cara menghilangkan itu namanya riyadhah diniyah, riyadhah keagamaan. Ya syariat dulu dilengkapi, tarekat dulu. Nah, proses ini oleh para sufi disebut purification of soul atau penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs. Nah, kalian sudah tahu semua kan? Saya tulis bahasa Inggrisnya saja. Purification of soul. Nah, itu prosesnya. Itu kadang disebut riyadhah diniyah. Riyadhah olah jiwa, bukan olah fisik. Senang wirid, senang zikir itu kan ya. Dan seterusnya. Apakah kita ini harus khulwat, menyepi, menyendiri, tajrid, tafrid, menyendiri? Tidak, boleh kita hidup di keramaian seperti ini. Boleh kita beraktivitas sebagaimana manusia biasa. Tetapi kita tajrid kepada Allah. Nah, bagaimana cara menghilangkan nasut? Caranya adalah riyadhah diniyah. Jadi kalau pacarmu bilang, aku nggak suka lelaki yang merokok, berhenti merokok. Dengan sendirinya nasutmu hilang, yang tersisa hanya lahut. Maka peluang untuk Allah sampai, untuk turun kepada kita, membuka katup-katup spiritualitas di dada kita, dan katup-katup intelektualitas di kepala kita, itu lebih gampang. Nah, cara-cara seperti itu, fasenya nanti banyak. Pertama, inabah. Inabah ini taubat. Dari kata tabah, sama dengan roja'ah, sama dengan ada, kembali. Makanya kan idul kan? Ya. Kalau idul itu bahasa Jawa Selatan. Kalau ke sana ulon, ke kulon. Kalau ke sana etan, ke timur itu maksudnya wetan itu. Ada tabah dengan roja'ah sama, itu upaya normalisasi atau pemurnian lagi. Proses ini kalau dalam kerangka tasawuf yang lebih lengkap itu disebut proses apa namanya? Proses taholli berkholwat. Jadi ada 10 penyakit hati di dalam dada kita. 10 penyakit hati misalnya. Riya, ujub, sum'ah, takabur. Kemudian apalagi? Namimah, adu domba. Apalagi? Ya hasud. Ini penyakit kalian semua, jangan pura-pura nggak tahu. Ini penyakit kita semua. Apalagi? Berarti kita jarang
mengkoreksi diri kita, apa lagi? Oh iya, takabur tadi itu ya. Nah, satu saja kita buang, misalnya takabur kita buang. Sudah bolong satu kan? Nanti dengan sendirinya dari tahalli menjadi tahalli. Allah akan menghiasi dengan sifat-sifatnya. Takabur diganti tawadu, diganti low profile. Marah terus ya, diganti sabar. Terus begitu. Jadi tahalli ini berhias, bersolek gitu. Tahalli, penyucian diri tadi itu, penyakitnya diidentifikasi dulu. Kemudian tahalli ini berhias, baru nanti nampak Allah di sana, tajalli. Nah, al-halal itu sudah ditajalli. Tajalli itu ya sudah nampak keindahan yang murni. Sekarang lihat pancaran Tuhan yang paling indah di dunia ini apa? Wanita misalnya, telanjang kan tentu saja. Boleh nggak kita lihat itu? Ya? Boleh, tetapi ada syariatnya, namanya buku nikah. Ada syariatnya. Tetapi kalau kau tiarap misalnya, ke tebing-tebing, ke sungai-sungai kan, tiarap di sana ngintip itu ya. Begitu ditengok ternyata memang mulus kakinya, tapi sapi. Bukan manusia, misalnya. Kalau kau tiarap di sana, atau sekarang langsung tiarap di mana di YouTube misalnya dan sebagainya. Kalau ada suami mencium istrinya sampai terengah-engah dia, sampai mau copot nafasnya, dosa atau tidak? Justru pahala. Kenapa? Karena sudah ditebus, syariatnya itu sudah ada, buku nikah tadi itu. Nah, yang dosa itu adalah kalau kau mau langsung sampai ke hakikat dengan naik ke atas genteng dan ngintip itu. Jadi, hakikat ketelanjangan wanita ini tidak dosa. Yang dosa adalah karena engkau melanggar syariat ngintip tadi. Sudah paham ya? Al-Halal berusaha mengungkap syariat ini, Al-Halal ini. Bagaimana? Tersembelihlah dia. Maka tergoroklah. Wanita-wanita yang berusaha mengungkap itu, hakikat keindahan Tuhannya itu, maka tersembelihlah kehormatannya sebagai manusia. Maka terjungkallah harkat martabatnya sebagai perempuan. Coba diangkatlah, dibuka. Ya, siapalah yang paling berani di sini? Langsung telanjang ke pasar. Maka runtuhlah harkat martabatmu sebagai manusia. Itu bukti bahwa penting syariat itu. Makanya tasawuf dalam ahlu sunnah itu pakai syariat. Seperti dicontohkan oleh Al-Junaid dan Al-Ghazali. Nah, Al-Halal berusaha mengungkap itu. Langsung itu. Nah, oleh karenanya tersembelihlah dia. Nah, sudah. Jadi proses pertama, hulul ini sudah selesai. Jadi bagaimana supaya menyatu? Ya, nasut ini kita buang agar tersisa hanya lahud saja. Kalau sudah sampai di lahud ini kita sudah wali. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu cirinya wali itu saja. Sudah, tidak ada rasa takut. Kalau kau masih takut besok ini makan apa, kemudian besok ini kuliah bagaimana, bayar semester pakai apa, nah itu masih belum wali. Dan wali ini jangan hanya karomahnya saja. Karomah itu hadiah. Al-Halal itu pernah suatu ketika ngajak muridnya ke hutan, camping katanya, camping. Aduh, coba begini, ini ada buah-buah apa yang segar itu. Ya sebentar ya. Langsung tangannya begini datang buah-buahan segar itu. Coba begini makan ya, enak kayak ikan bakar apa. Datang ikan bakar. Orang-orang curiga murid-muridnya, jangan-jangan sudah disiapin di balik pohon. Ternyata begitu dicek itu diperiksa, oh ini dari negeri yang jauh apa. Jajanan-jajanan itu loh. Makanan itu artinya bahwa jangan terobsesi wali karena ingin karomah atau apa. Sebenarnya di antara kita sudah ada wali sesuai hadis Nabi itu. Majtama'al arba'un min ummati Muhammadin illa wa fihi waliyun. Tidak berkumpul 40 umat Muhammad ini kecuali satu wali di antara mereka. Amin. Majtama'al arba'un, tidak berkumpul 40 orang min ummati Muhammadin, dari umatnya Muhammad ini, kecuali satu pasti ada wali. Mungkin bukan kita, mungkin Nabi Khidir yang datang. Mungkin Al-Halal yang hadir di tengah-tengah kita. Mungkin Muhyiddin Ibn Arabi, kita tidak tahu. Makanya niat kita belajar ini adalah bukan langsung kita mengaku-ngaku Tuhan, bukan. Ya, prosesnya Al-Halal juga sama dengan syariat juga. Tidak ada yang menyelingkuhi itu. Makanya Ahlus Sunnah itu pakai syariat.
Nah, sekarang kita teruskan sedikit ya, sedikit lagi sebelum ada tanya jawab. Eh, dari tahalli ke tahalli lalu tajalli. Nah, orang-orang yang sudah nampak Tuhan seperti ini, nanti akan kita jelaskan sedikit hakikat Muhammadiyah ya. Orang-orang yang sudah nampak Tuhan dalam kehidupannya, ia sungguh-sungguh nyata. Syahadah. Syahadah itu begini. Saya buka Wikipedia, misalnya. Di situ dijelaskan Messi tingginya 165. Misalnya ya. Oh ya, tambah sepatu 3 lah, 168 ya. 168 tingginya. Tetapi kemarin saya ketemu Messi, ngojek dia, di Gojek atau apa di pasar itu, di ujung Berung sini kan, ngojek di situ. Nah, pengetahuan saya ketemu Messi langsung dengan pengetahuan saya tentang Messi dari Google, dari Wikipedia, lebih kuat mana? Nah, itu musyahadah itu. Kepada Allah pun seharusnya demikian. Maka dimulai dengan pikir. Nah, ini hanya teori. Ini hanya teori ya. Jadi sama dengan kebenaran, kita ungkapkan itu ya. Kita tidak tahu kebenaran, untuk saya tebarluaskan, untuk saya sampaikan kebenaran, kebenaran harus masuk pada ilmu, harus masuk pada kerangka ilmu. Ya harus konseptual, ada konseptualisasinya, ada konsepsinya, harus teoritis, kemudian harus metodologis. Kalau tidak metodologis, mana bisa diterapkan ilmu? Maka Allah pun memperkenalkan diri melalui ilmu kepada kita. Ya berita-beritanya Allah dia alim, kemudian apalagi murid, iroda dan sebagainya. Nah, sudah paham ya? Satu lagi, sekarang kita akan ke inti wahdatul wujud itu apa? Tadi itu hanya muqaddimah saja. Biasanya kalau intronya 10 menit, mainnya 2 jam ya. Mudah-mudahan 2 hari. Poin paling penting dalam kehidupan umat Islam adalah kalimat tauhid. Ya, la ilaha illallah. Tidak ada yang lebih penting dari la ilaha illallah. Mari kita tulis supaya teman-teman tahu ya. La ilaha illallah. Di sini saja. La ilaha illallah. Ada 2 redaksi di sini ya. Pertama, la ilaha illallah. Ini disebut kalam, terma nafi atau negasi. Lalu illallah disebut isbat atau afirmasi. Tidak ada Tuhan. Kalau untuk kalian, tidak ada yang bisa menyelamatkan saya dari jomblo yang berkepanjangan selama 1000 bulan ini, illallah, kecuali Allah itu. Itu kalian. La ilaha ini memiliki banyak pemahaman, memiliki banyak makna. Bagi para mutakallimin, ini ahli ilmu kalam. Sekarang kita pakai termnya mutakallimin. Bagi para mutakallimin, para teolog, mutakallimin ini teolog. La ilaha ini apa maknanya? La ilaha maknanya adalah la maujuda. La maujuda. Tidak ada yang eksis illallah kecuali Allah. Jadi kita tidak ada, kita palsu ini. Jadi la ilaha illallah maksudnya adalah la wujuda atau la maujuda illallah atau la ana illa ana. La wujuda illa ana, la ana illa ana, la anta illa anta, la huwa illa huwa. Tidak ada dia yang paling dia kecuali dia Allah. Tidak ada engkau yang paling engkau kecuali engkau Allah. Tidak ada aku yang paling aku kecuali aku Allah. Agak sulit tapi nanti kita bahas santai. Memang harus begitu. Harus menghabiskan kopi dan sebagainya. Sudah, sekarang fikih. Saya salah tadi. Seharusnya fikih dulu yang gampang. Fikih. Ya, fikih enggak apa-apa lah di sini. Menurut para fuqaha ini para yuris, para ahli hukum Islam, la ilaha ini diartikan la ma'budah, tidak ada yang pantas disembah, la ma'bud illallah. Ini fikih, tidak ada yang layak disembah kecuali Allah itu. Jadi kalau kau masih menyembah YouTube, masih menyembah FB, menyembah medsos,
menyembah pacarnya 40 meter sudah begini dia menyembah. Itu berarti ada Tuhan tandingan. Biasanya kan begitu kan, sholat kalau ada calon mertuanya itu sudah langsung baca surat yang panjang-panjang dan dilakukan dan salah. Baru calon mertuanya lewat di belakang, dia adzan itu pun calon mertua teman, bukan calon mertua dia. Sudah adzan itu dibikin dengan suara yang hayya 'alal falah akbar. Singkat. Ya. Tetapi kalau tidak ada orang, cepat banget sholatnya. Allahu Akbar, Sami Allahu Akbar, disingkat. Nah, itu bukti bahwa kita masih banyak berhala di dalam hidup kita ini. Ya, berhala bagi kalian kelamin, ya kan? Ustadzah yang dari Tokyo itu Ustadzah Miyabib, ya kan? Nah, banyak lagi berhala kalian. Sudah. Sekarang kita pakai para mutasawwifin atau para sufi. Nah, la ma'buda, la ilaha ini diartikan sebagai la mahbub. Tidak ada yang pantas dicintai. La mahbuba illallah. Nah, sekarang kita pakai ini para sufi. Sekarang failasuf, para filosof. Ini mengatakan, ini para filsuf ya. Para filsuf mengatakan la ma'qula, tidak ada yang lebih rasional illallah kecuali Allah itu semata. Silahkan Anda mau pakai mana. Cuma kalau untuk anak-anak baru belajar ya dua ini dulu, maujud dengan ma'bud saja. Tidak ada yang eksis kecuali Allah. Tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Nah, kalau pakai para filosof, tidak ada yang lebih rasional selain Tuhan. Makanya Nur Muhammad itu ya akal. Maka kata Al-Farabi, Allah itu apa? Allah itu al-aql. Satu, intelek Tuhan itu, kecerdasan. Yang kedua, al-aqil, subjek yang berpikir. Yang ketiga, al-ma'qul, objek yang dipikirkan. Jadi Allah itu al-aql, rasionalitas itu sendiri. Karena dipancarkan itu cahayanya. Jadi kita ini citra-citranya Allah itu. Sama dengan begini, pertanyaannya apa di dunia ini yang tidak diliputi oleh Allah? Ya semuanya Allah itu. Apa yang tidak diliputi? Allah itu al-muhit. Tidak bisa, tidak ada yang tidak diliputi oleh Allah kan di dunia ini kan? Sebab Allah itu al-muhit, Allah meliputi segala-galanya. Manakah yang bukan Allah di dunia ini? Ya kita katakan baik buruk semuanya. Tidak ada yang keluar dari ya jangkauannya. Tidak ada yang keluar dari domain atau radiusnya Tuhan. Semuanya itu. Nah, baik sekarang kita ke kata ganti. Kita ngomong wahdatul wujud yang lebih serius sedikit. Tapi kalau ini ngerti sudah lumayan karena sudah ada mukaddimahnya. Pronoun, kata ganti atau domir itu cuma 3. Aku, engkau, dia. Aku kalau banyak itu namanya kami atau kita. Engkau kalau banyak namanya kalian. Dia kalau banyak namanya mereka. Aku, ana, dia, kemudian engkau, anta, lalu dia, huwa. Aku, engkau, dia. Sudah kita ngomongnya itu saja. Saya berbicara dengan kalian, berarti aku, kalian, atau engkau, tapi banyak. Yang kita bicarakan Tuhan, berarti Tuhan itu dia. Tetapi kalau kau sholat, kau bercakap-cakap. Kalau kalian baca Quran, Anda bercakap-cakap dengan Tuhan. La ilaha anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Di Quran juga ada la ilaha illahu. Di Quran juga ada la ilaha illa ana fa'buduni. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah. Aku, sekarang siapalah? Namanya Joko, Jono, Joni. Pokowi misalnya ya. Misalnya Pokowi.
Ya, Bibip, Om Wowo dan sebagainya. Misalnya itu semua kan? Itu dia. Kalau kamu ini semua kamu ini. Atau aku misalnya. Berapa lama sih aku kita ini? Paling 60 tahun, 70 tahun. Kalau ini sudah saya lihat sudah banyak yang nggak akan nyampe 20 tahun lagi. Sudah banyak yang layu mukanya kan. Dan banyak dari luka-luka dari masa lalu kan. Berapa lama kita kuat ngomong aku? Ini mobilku, ini gelarku, ini kepandaianku, ini ilmuku. Jangan keras-keras, takut besok nggak bisa ngomong lagi. Ya kan? Apakah ada garansi bahwa kalau Anda tidur nanti malam, misalnya, dan besok masih bisa bangun? Tidak ada. Berarti kita bisa mengatakan aku, engkau, dia, itu palsu semua. Paling lama 70 tahun, 80, 90 tahun lah paling lama. Coba ngomong aku, ini mobilku, istriku, semuanya. Berhenti sendiri nanti itu, mati sendiri. Gak usah didoain mati deh, mati sendiri. Kalau aku ini semua ini mati, engkau semua mati, dia mati, kembali ke aku yang sejati. Kembali ke dia yang sejati, kembali ke anta atau engkau yang sejati. Paham sampai di situ? Allahumma sholli ala Muhammad. Paham sampai di situ ya? Kalau aku ini mati, engkau mati, dia mati, mereka semuanya mati, tinggal aku yang sejati, yang tidak pernah mati. Berarti kita ini mati, yang hidup hanya dia. Kita ini bukan wujud, tetapi maujud diadakan. Kita ini maujudat diadakan, bukan ada kita ini. Ada kita ini pinjaman. Yang ada hanya dia yang sejati, aku yang sejati, engkau yang sejati. Dia ada sebelum kata ada itu ada. Dia tidak pernah tidak ada. Kita pakai istilah tidak ada karena ada yang ada dan hanya dia yang ada. Kalau kopi saya minum, habis gak kopinya itu? Kosong kan? Tidak ada kan? Tapi tidak adanya kopi itu ada. Buktinya apa? Bisa kita bahas. Tidak adanya kopi itu ada. Tidak ada Abah Anang misalnya di masjid. Tidak ada Abah Anang di masjid misalnya. Tidak adanya berarti ada. Ini air saya minum, tidak ada. Kosongnya kan ada. Bisa nggak kalian membuang kata ada? Coba ini pulpen ini, apa spidol ada? Kalau kita sobek-sobek sampai kecil, ada nggak? Ada tapi tidak terlihat. Kalau kita buang ke planet Pluto, ada nggak? Tetap ada. Anda tidak bisa membuang kata ada. Oke, kalau ngomong serius adanya agak nanti keringetan dan nggak lulus kuliah nanti karena lupa mengerjakan tugas. Tapi nggak apa-apa. Jadi ada ini telah ada sebelum kata ada, sebelum istilah ada kita pakai. Tidak ada yang tidak ada. Makanya kalau kita bicara 5 yang kekal, katanya siapa? Katanya Plato itu 5 ya, yang ideal cuma 5 ada, kemudian identik, lain, diam, gerak. Pada diam, gerak, identik, lain ada semua. Jadi lawan katanya identik, lain, lawan katanya diam, gerak, ada, tidak punya lawan kata. Tidak ada itu nggak ada. Kalau kita pakai agak sulit, nggak apa-apa sekarang sudah malam, lebih serius sedikit ya. Kita pakai filsafatnya Ibnu Sina. Kata Ibnu Sina itu pertama ada necessary of being atau wajibul wujud. Wajibul wujud, necessary of being. Allah ini wajibul wujud. Manusia tidak wajib tapi mumkinul wujud. Lalu ada lagi mamnu'ul wujud, mustahil. Dalam tauhid disebut mustahil. Mamnu'ul wujud. Sudah pusing-pusing lah urusan kalian. Nggak ngerti urusan kalian. Pokoknya begini lah. Sebisa mungkin akan kita. Allah ini wajibul wujud. Kita mamnu', tidak wajib kita ada. Mungkin kita dipinjami kita. Makanya nanti menjadi hukum akal wajib, jaiz, mustahil. Kalau saya kerja, wajib nggak saya kaya? Ya? Mungkin atau disebut jaiz tadi itu ya. Tidak wajib itu. Kalau anda menikah wajib nggak punya anak itu? Mungkin. Ya? Tidak wajib, itu mungkin itu. Jaiz. Begini, kalau
Anda bisa orgasme. Dia sering melakukan genosida kamar mandi. Biora dan kawan-kawan. Lahir sebelum waktunya. Belum tentu kan, belum tentu bisa itu. Kita menggerakkan tangan aja nggak bisa kok, belum tentu. Maka pandangan kesatuan wujud, filsafat atau pemikiran unity of being, kesatuan wujud ini berdasarkan pandangan seperti tadi. Kita ini tidak ada tapi diadakan. Tidak ada kita ini, kita mati tapi dihidupkan. Makanya kita tidak wujud tapi maujudat, diadakan kita ini. Wujud atau jamak taksirnya bentuk pluralnya maujudat. Tidak ada kita itu, diadakan. Ya. Tidak ada kita sebenarnya. Untuk membuktikan itu ya coba saja. Berapa lama kita kuat ngomong aku, engkau, dia, ini milikku. Paling 50 tahun lagi. Ya, setelah itu nggak ada itu. Nah, nanti kita akan kembali kepada dia. Itu artinya para sufi ini berusaha menjumpai Tuhan tidak hanya di akhirat, tetapi di dunia. Sering sholatkah kita? Ya. Siapa yang pegang ini, yang operator ini, yang sudah ngantuk ini siapa namanya? Acep. Ya, orang kalau ngantuk itu setengah akalnya hilang. Iya. Ya kalau yang di atas ngantuk, di bawah bangun. Gantian. Ya. Jatuh bangun itu jatuh bangun. Patrol. Bagaimana wahdatul wujud ini menjadi kerangka atau teori yang bisa diterapkan dalam hidup ini? Kita mulai dengan dua pandangan. Sudah paham tadi ya, bahwa ada itu telah mendahului konsepsi segala yang ada. Kita ini tidak ada tapi diadakan. Maka ketika Allah mengatakan anal haq, akulah yang maha benar, ya betul sebenarnya. Ketika Syekh Siti Jenar, Syekh Abdul Jalil, kemudian beliau belajar kepada Syekh Zatul Kahfi fikih di Cirebon, kemudian dibawa di lereng Gunung Jati itu, kemudian beliau datang ke Palembang, datang kepada Said Al-Hafsi itu belajar di sana tasawuf, kemudian beliau naik haji. Setelah itu begitu pulang langsung mengatakan anal haq, akulah yang maha benar. Apa perbedaan pernyataan anal haq versi Al-Hallaj dengan pernyataan Fir'aun ana rabbukumul a'la pada Nabi Musa, akulah Tuhanmu yang maha tinggi? Itu sudah jelas ana rabbukumul a'la, pengakuan akan kesombongannya. Tapi anal haq tidak. Anal haq ini maksudnya adalah aku pancaran dari yang maha benar, aku yang maha benar. Itu suaranya Allah itu. Nah, ungkapan-ungkapan para sufi yang seperti itu disebut syathiyah. Bentuk jamaknya syatohat. Itu syathiyah namanya. Syathiyah. Bentuk jamaknya syatohat. Makanya siapa? Abi Yazid Al-Bastami mengatakan begini, kalau wiritan itu loh, kalian kan wiritannya apa? Subhanallah kan ya? Abi Yazid Bastami tidak. Subhani. Maha suci aku, ma'a'dhama sya'ni. Sungguh mengagumkan keadaanku ini. Itu sudah kalimatnya Allah. Bukan kalimat manusia. Makanya Al-Hallaj diingatkan oleh gurunya, oleh Imam Junaid. Kamu jangan bilang-bilang ini di depan banyak orang, nanti kamu mati. Dan betul terjadi. Tapi kata Al-Hallaj, kebenaran harus disampaikan. Jadi tasawuf dalam hal ini adalah sebentuk perlawanan kepada pemerintah yang korup. Nah itu dia, itu relasinya itu. Jadi tasawuf ini bentuk perlawanan Al-Hallaj kepada pemerintahan yang korup dari Al-Muqtadir Billah. Pemerintahnya korup, dilawan dengan itu. Karena beliau punya data korupsinya pemerintah negara, ya dihukum mati. Dengan cara yang sangat mengerikan itu. Sedendam apa sih orang dimutilasi dalam keadaan hidup itu loh. Dicongkel matanya, digunting lidahnya, telinganya, ditebas hidungnya, dilempari batu di sepanjang jalan. Dibiarkan dia nggak mati selama sehari, dilempari batu. Kemudian baru besoknya dibakar mayatnya. Kenapa? Ya, berarti ada ulama-ulama yang cemburu. Orang-orang ahli fikih itu cemburu juga.
Dibikinlah intrik kepada para penguasa. Sama dengan filosof yang disebutkan oleh Kang Samsu tadi, Suhrawardi Al-Maktul, ber-39 mati. Sudah lewat Kang Samsu ya. Mati karena menyampaikan kebenaran juga itu. Jadi sudah tidak ada takut apa-apa para sufi. Maka kalau hulul itu dari atas ke bawah. Sama dengan begini, apa bedanya para filosof dengan Nabi? Kalau Nabi ini dari atas ke bawah, top down. Kalau para filosof dari bawah ke atas, bottom up. Itu prosesnya ittihad. Nah, ada juga yang versi Ibn Arabi tadi, wahdatul wujud, kesatuan, unity of being, kesatuan antara Tuhan dengan hamba. Apakah bisa menyatu? Tentu saja, karena dengan pendekatan nasud dan lahud tadi. Nah, sebagai catatan penutup sebelum ada tanya jawab, tasawuf ini jangan dipahami sebagai hal-hal yang aneh seperti ini, tapi pahami prosesnya. Tasawuf ini dalam rangka apa? Jadi suf ini pakai wol, pakai simbol kesederhanaan. Tasawwafa orang yang pakai suf, sama dengan takommaso orang yang pakai komis atau gamis. Jadi tasawuf ini moralitas, tasawuf ini akhlak. Kalau kita hidup di Indonesia mengenal istilah sabar, syukur, khauf, roja, qanaah, tawakal, toleran, tasamuh misalnya, tawassut wal i'tidal, tawazun atau tabayun, selalu konfirmasi lah, cross check. Itu karena ada ajaran tasawuf. Seandainya Islam yang datang ke Indonesia ini cuma akidah, wah yang beda dengan kita sudah kafir itu. Isinya takfiri semua, mengkafir-kafirkan orang semua. Tapi Islam yang datang ke Indonesia kan bukan cuma itu. Yang 4 ini. Ada Islam versi fikih, akidah, kemudian versi kalam namanya, versi fikih syariat, kalam akidah, kemudian tasawuf dan tentu saja filsafat. Akan tetapi kepandaian atau para sufi ini sangat rendah hati. Kadang menyembunyikan itu, menyamarkan teori-teorinya itu dalam puisi semua. Jadi dulu puisi langsung ke Allah seperti Al-Halal. Langsung ke Allah. Robi'ah gitu ya. Robi'ah ini ditanya. Pernah ditanya. Jadi memang ngobrol sama Nabi. Ya kodoh. Ngobrol sama Nabi itu sering. Kalau kita kan berharap mimpi kan, nggak mimpi-mimpi kan. Yang datang Gandaruwo, Grandro, apalagi itu Sundel Bolong, ya kan itu yang datang itu. Tetapi para sufi, ya sudah janda kan, sudah ada Panglima Janda Nusantara beliau. Sudah banyak ini bahas sekarang pemburu-pemburu itu. Memang beliau ini terutama kan, kayaknya kan ajarannya Kang Samsu ini. Di langit itu ada Jannatun Naim, di bumi Jandatun Naim. Berarti konsep surga itu sudah ada 2, ada di langit dan di bumi. Dan di bumi itu yang lebih menarik ini. Bagaimanapun janda itu harus kita selamatkan. Kalau bukan kita siapa lagi? Oh iya, Nabi kita contohkan apa lagi? Ya tentu saja yang perawan juga lah. Kalau bisa. Jadi tasawuf ini satu sebagai gerakan sosial, gerakan moralitas. Jadi tasawuf itu akhlak itu saja. Kalau untuk pemula akhlak saja. Kalau tadi yang kita bicarakan tasawuf falsafi, prakteknya yang dijalani oleh para sufi ya mirip itu. Ya tarekat itu di Indonesia itu. Maka menurut saya yang menolak tarekat, yang menolak tasawuf, menolak filsafat itu jahil murakkab. Bodohnya itu terstruktur, masif. Iya, itu bodohnya bagaimana ya? Bertingkat-tingkat. Ya, kalau katanya Sayyidina Ali itu al-qana'atu bil jahl. Laula khamsu khisalin, kalau tidak karena 5 hal, la saron nas kulluhum sholihin. Manusia akan soleh semua. 1, al-qana'atu bil jahl. Dia bangga dengan kebodohannya. Bahasa kita dulu di pesantren itu jahil murakkab. Jahilnya masif, terstruktur dan terkonsolidasi. Pokoknya bodoh itu ya, bertingkat-tingkat. Kronis sudah akut itu stadium 5. Ya, jomblo jatuh tempo seharusnya. Saya kira demikian ya, mukaddimah saja. Jadi wahdatul wujud ini bukan filsafat seperti mengaku Tuhan, bukan.
Sunnah Allah bukan, salah besar. Wahdatul wujud ini apa? Diakui atau tidak? Coba sebutkan bahwa Allah tidak terlibat dalam kehidupan kita. Jadi ini kesejatian ini, hakikat ini tidak bisa diungkap kecuali dengan syariat, dengan riyadhah diniyah. Maka ilmu-ilmu seperti ini bukan konsumsi orang awam. Nah, ini tidak kita ungkap semua. Saya tidak tahu kalian siapa kan. Kalau dibuka semua nanti khawatir nanti ditangkap oleh polisi atau apa. Dan aku tahu-tahu teriak polisi, anal haq. Wiritan di masjid langsung subhani maha suci saya. Berbahaya. Saya kira demikian. Terima kasih. Wa yafiquna ila sabilillah wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.